Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Masih keutamaan berangkat menuju masjid. Jadi apa keutamaan berjalan menuju masjid, berangkat menuju masjid? Kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya orang yang berangkat ke masjid baik pagi maupun sore hari dia berangkat ke masjid, maka setiap kali dia berangkat Allah memberikan hidangan, menambah hidangan persediaan, Allah menambah hidangan di surga. Sebagaimana hadis Nabi yang telah kita sebutkan kemarin, ya. Man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha, muttafaqun alaih. Siapa yang pergi ke masjid baik pagi maupun aw raha atau pada waktu sore, pagi atau sore, maka a'addallahu lahu fil jannati nuzula, maka Allah menyediakan hidangan untuknya. Jadi sebagaimana kita ini tamu di rumahnya Allah, Allah akan menyediakan hidangan terbaiknya, yaitu kelak di surga. Semakin banyak hidangan-hidangan yang beraneka ragam yang sangat lezat. Artinya itu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setiap keutamaan yang kedua, setiap langkahnya ke masjid, kaki menginjakkan ke tanah, kemudian kaki diangkat, kemudian diinjakkan lagi, maka setiap kali dia itu menginjakkan kakinya ke tanah untuk menuju ke masjid, maka berarti dia telah menghapus dosa, melebur dosa. Dan ketika kakinya diangkat dari tanah, maka dia mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim, sebagaimana hadis yang kedua dari bab fadlul masyi ilal masajid. Wa anhu ay an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan, rawahu Muslim. Nabi bersabda, man tatahhara fi baitihi, barang siapa bersuci fi baitihi, di rumahnya. Lantum mondok, rumahnya ya pondok. Nah, berarti itu di situ ya. Nah, itu di tempat itu, tempat keran itu, nah, tempat wudu itu kan nggak mungkin di kamar antum. Antum nggak ada tempat wudunya. Nah, jadi man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya atau di situ di samping toilet itu, samping kamar mandi, itu sama saja. Tapi kalau di rumah, antum nanti sudah berada di rumah, maksudnya adalah ketika antum berada di rumah, berwudu di rumah antum, mungkin jaraknya 200 meter, 300 meter, mungkin bahkan ada yang 500 meter gitu kan dari masjid. Nah, maka antum wudu di rumah, bukan wudu di masjid ya. Wudunya di rumah. Jadi ke masjid itu dalam keadaan sudah wudu atau dalam keadaan suci. Nah, man tatahhara fi baiti, siapa yang bersuci di rumahnya, thumma madha ila baitin, kemudian dia berangkat ke rumah min buyutillah, dari rumah-rumah Allah, artinya masjid. Kemudian dia berangkat ke masjid
liyaqdiya fariidatan min faraidillah, untuk dalam rangka untuk mengerjakan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah untuk kita. Maksudnya untuk salat apa? Salat 5 waktu. Ya, salat zuhur, salat asar, atau kalau Jumat salat Jumat gitu. Untuk melakukan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah pada hambanya. Maka kanat, ada khutwatuhu, langkah-langkahnya, ihdaha tahuttu khati'atan, yang satunya melebur dosa-dosa, wal ukhra tarfa'u darajatan, dan yang lainnya adalah mengangkat derajat. Menginjakkan berarti melebur dosa. Semakin banyak dia melangkah, semakin banyak dosa yang dihapuskan. Semakin banyak yang dihapuskan. Kalau dekat, ya berarti sebanyak kedekatannya itu. Sejauh mana dia itu diangkat derajatnya dan dilebur dosanya, sejauh dia melangkah. Tapi antum nggak perlu nanti ke sono dulu habis ke sini. Itu muter sampai ke Kembar sana, habis itu balik ke sini. Nanti sampai ke Kembar jajan, nanti gak jadi ke sini, oh bahaya. Jadi dekat ya udah langsung ke sini gitu ya. Nah, itu hiburan bagi mereka yang rumahnya jauh. Rumahnya jauh. Waduh, kadang-kadang orang ngeluh itu, aduh rumah saya jauh dari masjid, jadi males ke masjid. Kenapa malas ke masjid? Jauh. Padahal dia kalau masjidnya jauh, semakin banyak semakin banyak dosa yang dilebur dan semakin tinggi diangkat derajatnya. Ya. Jadi disyukuri saja, rumahnya dekat, alhamdulillah, lebih cepat, senang gitu kan, lebih mudah tergugah dengan azan daripada jauh. Tapi jauh pun disyukuri juga, alhamdulillah jauh, karena semakin banyak dosa yang dihapus dan semakin tinggi diangkat derajatnya. Jangan orang itu cari masalah, dekat, aduh pahalanya sedikit rek, cuman dapat sekian dah sampai. Kemudian ketika pindah ke jauh, waduh kejauhan, males saya. Alah, cari masalah terus, di dekat masalah, jauh masalah. Orang itu harusnya bersyukur, dekat alhamdulillah, jadi cepat sampai ke masjid. Jauh juga alhamdulillah juga. Nah, itu orang yang dalam keadaan apapun juga dia tersenyum, tidak pernah menangani masalah. Tapi masalah itu apapun dia disyukuri, karena di balik masalah itu banyak hikmah-hikmah yang ada. Rawahu Muslim, ya. Rawahu Muslim. Ini semakin jauh nanti semakin banyak pahala. Maka ada kaidah al-ajru biqadril masyaqqah. Al-ajru pahala adalah biqadril masyaqqah, sebanyak sekadar sulitnya meraih itu. Al-ajru pahala biqadril masyaqqah. Ini sebenarnya tidak hanya masalah pahala, apapun usaha kita. Usaha kita itu semakin kita usahanya semakin besar, sehingga mungkin ada kesulitan yang semakin besar juga, tapi insya Allah pahalanya, hasilnya pasti akan lebih besar. Nah gitu. Sebanyak pengorbanan, sebanyak itu pula hasil yang kita dapatkan. Nah, saya kira itu hadis ini memesan kita nanti kalau di rumah ya, kalau di rumah nanti selalulah datang ke masjid. Mau masjidnya jauh atau mau masjidnya dekat. Tapi sekarang insya Allah masjid itu dekat-dekat. Pasti saya yakin antum ini dekat-dekat dengan masjid. Kalau di negara-negara non Muslim, ya bisa jauh, masjidnya bisa jauh. Nah gitu. Tapi kalau negara-negara Muslim itu masjid itu nggak terlalu jauh. Nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai motor, sampai jalan kaki pun insya Allah udah sampai. Ya, jangan mendatangi yang enggak. Kalau mendatangi yang enggak berarti gimana?
Setiap langkahnya gimana? Nah, saya nggak tahu, nggak ada hadisnya. Nggak ada hadis secara pas ya Allah Ta'ala alam, atau karena saya nggak tahu ada hadis tentang itu. Tapi ini ada hadis tentang mendatangi masjid. Kalau mendatangi sesuatu yang buruk itu tetap langkah buruk juga. Jadi kalau sudah melangkah itu sudah ditulis kerjaan buruknya. Ya orang kalau mau mencuri di tempat yang 1 kilo dari tempatnya, maka dia setiap langkahnya sudah dianggap kesalahan. Walaupun nanti nggak berhasil mencuri. Kalau sudah berusaha. Tapi kalau baru terentak tapi belum berusaha, saya mau mencuri di sana nih, supaya menunjukkan saya ini orang hebat, mencuri nggak ketahuan. Nah, itu kan biasanya kalau anak muda kan gitu, menunjukkan hebatnya dia. Atau sudah belajar ilmu kanuragan yang bisa menghilang, baca mantra apa terus bisa menghilang, habis itu nggak bisa balik, hilang beneran. Jadi saya akan coba ini mencuri di mall sana ini. Udah belajar sama setan, dukun-dukun ya yang bantuannya dengan setan, udah ngabdi sama setan, mau mempraktekkan ilmu setannya. Nauzubillah min dzalik, ini kesyirikan. Sana, dia berangkat sudah dianggap melakukan kesalahan. Tapi kalau baru kerentek kemudian nggak jadi, belum melangkah, itu insyaallah Allah belum ditulis. Barang siapa berkeinginan baik dan belum berusaha, dia sudah ditulis kebaikannya. Ketika udah berusaha, dia ditulis setiap langkahnya. Ketika ada keinginan buruk, kemudian dia belum melangkah sedikit pun, belum melakukan usaha apapun, maka belum ditulis. Tapi ketika dia sudah berusaha, dia ditulis keburukan. Ya. Kalau meninggal dalam keadaan seperti itu, dia menuju kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Orang mau pergi ke masjid, belum sampai masjid sudah ditulis kebaikan-kebaikannya, meninggal di tengah jalan dia sabilillah. Dia syahid akhirat. Dia orang syahid akhirat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang barokah, ilmu yang manfaat, kemudian selalu dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah sehingga mendapatkan rahmatnya dan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.